Hai guys, selamat datang di channel Gereja Internet. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan supaya kamu bisa mendapatkan pengajaran setiap minggunya tentang kebenaran yang alkitabiah. Klik subscribe itu nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe kalian baru saja mendukung Gereja Internet supaya terus dapat berkembang di dunia YouTube. Jangan lupa like, comment, and share ya. Pagi ini saya ingin sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya selama beberapa hari menjelang tahun lalu berakhir. Saya percaya ini merupakan garis yang sangat kuat yang bisa membawa kita memenuhi akan apa yang Tuhan rencanakan atas kehidupan kita dan atas gereja ini. Dan saya ingin saudara nanti di rumah Anda mengulang-ulang akan satu pasal ini saja yang akan saya bacakan pada pagi hari ini. Lalu renungkan baik-baik karena ini merupakan satu janji Tuhan yang luar biasa sebetulnya buat setiap kita tapi juga buat gereja ini. Saudara sekalian, mari saya ajak kita membuka dalam Mazmur pasal yang ke-91. Hanya ada 16 ayat, saya akan bacakan seluruhnya buat saudara. Dari Mazmur pasal yang ke-91, Anda perhatikan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Nah, sebelum saya bacakan, saya ingin menjelaskan buat saudara, buat para komentator Yahudi lama atau kuno, Mazmur 91 ini mereka yakini, semuanya meyakini, sebagai Mazmur yang diciptakan pada saat-saat penciptanya sedang menghadapi yang namanya demonic attack atau serangan kuasa gelap. Jadi Mazmur ini berkaitan langsung dengan apa yang Tuhan janjikan ketika kuasa gelap itu menyerang kehidupan kita secara pribadi dan kehidupan gerejanya. Nah, para komentator Yahudi, agama Yahudi lama berpendapat semuanya setuju berdasarkan pengkalimatan-pengkalimatan yang dituliskan dalam Mazmur pasal yang ke-91 ini, maka mereka semuanya berkata, ini merupakan Mazmur yang keluar, yang lahir justru pada saat ada demonic attack, ada serangan kuasa gelap. Nah, karena Mazmur ini lahir akibat daripada demonic attack, serangan kuasa gelap, tentu ini merupakan jawaban Tuhan atas apa yang merupakan jeritan umatnya pada waktu mereka merasa diserang oleh kuasa gelap. Nah, oleh karena itu kalau kita membaca ayat ini, biarlah dengan pengertian yang baru. Ini bukan Mazmur biasa yang ditulis atau dikarang atau lahir dari angan-angan manusia, tapi ini merupakan jawaban Tuhan, pewahyuan Allah atas jeritan umatnya yang menghadapi serangan kuasa gelap. Nah, sekarang mari kita lihat mulai ayat yang pertama dari Mazmur pasal yang ke-91 ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Dalam terjemahan lain, ular kobra akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara sekalian, lihat akan janji Tuhan yang begitu luar biasa. Alkitab berkata, engkau tidak akan kena penyakit sampar, tidak akan kena wabah yang menular. Engkau akan menonton ketika ada ribuan orang di sebelah kanan kirimu akan rebah. Tidak akan berakibat apapun dalam hidupmu. Engkau hanya menonton pembalasan atas orang fasik. Alkitab berkata, malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menopang bahkan tiap langkahmu, sampai engkau tidak terantuk oleh batu. Ini merupakan proteksi total yang Allah janjikan buat kita ketika kita masuk tahun 94 ini. Nah, pertanyaannya saudara sekalian, ada banyak orang Kristen yang sudah mengerti akan janji firman Tuhan ini. Mereka berkata ada malaikat yang menopang akan langkahku. Mereka berkata Allah proteksi aku. Orang boleh rebah kanan kiriku, aku tidak akan kena akibatnya. Tetapi kenyataannya, berapa persen dari orang-orang Kristen yang sungguh bisa menikmati janji yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, kalau hanya 0,01% misalnya, atau hanya beberapa gelintir orang yang menikmati akan janji ini, lalu untuk apa Mazmur ini dituliskan? Menurut saya, kalau sebagian besar anak-anak Tuhan belum bisa mendapatkan janji yang Allah ini berikan, mestinya bukan dari pihak Allah yang salah, ada sesuatu yang keliru dalam hidup kita menanggapi akan Mazmur pasal yang ke-91 ini. Nah, oleh karena itu saya ingin bagikan dua hal yang mendasar sekali. Bagaimana sehingga ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-16 ini jadi milik kita, jadi bagian kita. Bahkan tanpa engkau minta, saya berani berkata, kalau ayat yang pertama ini saja engkau jaga, engkau pelihara, engkau praktekkan dalam hidupmu, maka otomatis semua janji Allah itu tanpa saudara minta akan datang dan diberikan dalam hidupmu. Nah, apa yang salah dari kita? Seringkali kita hanya melihat akan janji-janjinya tanpa kita pedulikan bagaimana kita bisa mendapatkan janji itu. Nah, saya ingin kita melihat sekarang ayat yang pertama. Dengar baik-baik, khususnya pada kalimat yang pertama, ini harus dilewati. Lalu kalimat yang kedua pada ayat yang sama harus dilewati juga. Lalu semua janji ini otomatis jadi milik saudara. Dengan kata lain sebenarnya, Anda dan saya tidak usah mengklaim janji yang Allah berikan. Kalau kita jalankan kewajiban kita, jalankan perintahnya, otomatis semuanya akan Dia berikan buat kita. Nah, sekarang perhatikan ayat yang pertama dari Mazmur pasal yang ke-91. Saya akan bacakan dulu kalimat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saudara, janji Allah pertama-tama terbuka pada waktu ada orang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Kalimat ini berbunyi demikian. He who dwells in the secret place of the Most High, yaitu ia yang tinggal di tempat rahasia daripada yang maha tinggi, yaitu Allah sendiri. Dikatakan he who dwells in the secret place of the Most High. Janji ini ayat 3 sampai 16 berlaku hanya untuk siapa? Hanya untuk mereka yang tinggal di tempat rahasia daripada Allah yang maha tinggi. Janji ini tidak berlaku untuk semua orang Kristen. Hanya anak-anaknya yang tinggal di tempat rahasia dari Allah yang maha tinggi.
Nah, sekarang orang bertanya, di mana tempat rahasia Tuhan? Sebetulnya ini sesuatu yang simple, yang hampir setahun ini saya terus sampaikan buat saudara. Tapi dengar baik-baik, tanpa kita sadari apa yang diajarkan selama ini membuka suatu tabir proteksi Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Nah, mengapa orang Kristen gagal untuk bisa mencapai proteksi dan berkat Allah yang besar? Karena mereka tidak mau tinggal di tempat rahasia dari Allah yang maha tinggi. Nah, sekarang saya mau tunjukkan buat saudara, di mana sebetulnya secret place, tempat rahasia dari Allah yang maha tinggi. Buka bersama dengan saya Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Matius pasal 6, ayat yang ke-6. Saya pernah sampaikan ini dalam doa malam Kamis yang lalu, 2 Kamis yang lalu, maaf. Dan sekarang saya mau ulang lagi, Anda lihat mulai ayat yang ke-5, dan terutama perhatikan nanti ayat yang ke-6, dari Matius pasal yang ke-6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat, dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ini bahaya sekali, saudara. Banyak orang Kristen ingin recognition, ingin dikenal orang, gitu ya. Kemarin Tuhan mengajar saya menarik sekali. Orang itu pada hakikatnya ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan jiwani, ada kebutuhan jasmani, saudara. Nah, kebutuhan jiwani ini seringkali yang harus ditaklukkan, karena itu selfish, itu manusia daging kita. Apa itu kebutuhan jiwani? Kebutuhan untuk dipuji, diberi kata-kata yang indah, diangkat-angkat, gitu ya kebutuhannya. Itu daging sebetulnya, tapi seringkali kalau diabaikan menimbulkan problem, saudara. Jadi orang itu perlu dipuji-puji. Jadi kalau saudara kurang pujian itu kadang-kadang kurang sehat itu pertumbuhannya, jadi aneh-aneh. Kalau rohnya nggak kuat gitu ya. Lalu orang itu perlu dihargai akan pekerjaannya, itu perlu sekali. Walaupun kalau terus-terusan begitu Anda akan sombong dan akan jatuh juga. Nah, tetapi kalau itu terus-terusan, Alkitab berkata, ketika engkau tunjukkan siapa dirimu, engkau pamerkan kehebatanmu, orang berkata, wah ini orang hebat, ini orang hebat. Makin banyak pujian Anda dapatkan di bumi ini, di surga nanti, loh Tuhan, aku berbuat ini nih. Nah, itu sudah dapat upahnya. Waktu orang semua muji-muji kamu, tepuk-tepuk tangan buat kamu, nah itu upahmu. Nah, itu celaka, saudara. Kerjaan bertahun-tahun musnah di bumi aja. Jadi mari beri semua kemuliaan buat Tuhan, supaya Allah yang memberikan hadiah buat kita. Itu jauh lebih mulia daripada orang memberi hadiah buat kita. Oke? Nah, sekarang perhatikan ayat yang ke-6. Ini penting sekali. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Dalam bahasa Inggrisnya, masuklah ke dalam secret chamber, inner chamber, dalam ruang dalam tempat rahasiamu, di secret place-mu, tempat rahasiamu. Terus dikatakan begini, tutuplah pintu dan perhatikan, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapa itu di tempat tersembunyi, saudara. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, ada terjemahan lain yang bagus sekali. Kalimatnya berbunyi begini, dengar baik-baik, ini simple sekali. Setiap kali saya bicara tentang tempat rahasia di mana Allah itu ada, apa itu sebetulnya? Alkitab berkata begini, kalau kamu berdoa, kunci kamar, tutup pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dalam terjemahan lain, kalimat ini berbunyi begini, pray to thy Father, berdoalah kepada Bapamu, who is with you, yang bersama dengan kamu, when you are alone. Karena ada orang berkata begini, Pak, saya nggak punya tempat rahasia, nggak ada. Kamar saya cuma gitu tok, nggak ada rahasia-rahasiaan. Masuk kolong pun bukan rahasia lagi, mau banyak barang di situ. Tempat rahasia itu tempat di mana saudara sendiri dengan dia. Alkitab berkata, datanglah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Artinya apa? Tempat di mana engkau sendiri, itulah Bapamu ada. Pray to thy Father who is with you when you are alone. Datanglah kepada Bapamu yang di surga, yang akan ada bersama dengan kamu pada waktu engkau sendiri. Dan akibatnya dikatakan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
bukan cuma membalas, tapi shall reward thee openly, akan membalas, menghadiahi engkau, memberkati engkau secara terbuka. Saudara, Alkitab berkata, he who dwells in the secret place of the Most High, ia yang tinggal di tempat tersembunyi dari yang maha tinggi. Artinya apa? Di situ terjadi ketika saudara dan saya mulai ada persekutuan pribadi dengan Bapamu di surga. Itu tempat rahasiamu, tidak selalu dalam kamar. Kalau engkau jalan ke taman dimanapun engkau berada atau di pinggir jalan, engkau sendiri dan engkau berkata, Tuhan, aku bersama dengan engkau, aku mau bersekutu dengan engkau. Sampai di tempat kerjaan, dalam bis, kendaraan umum, di kereta api, di travel, engkau berkomunikasi dengan Allahmu. Itulah tempat rahasia di mana engkau dan Allah Bapamu sendiri bersama-sama bersekutu. Dan itulah janji bagi orang yang bersekutu dengan Bapa di surga secara intim, secara pribadi. Maka ayat 3-16 dari Mazmur 91 akan menjadi milik kita. Saya berani berkata buat saudara, janji Tuhan dalam Mazmur tadi bukan untuk semua orang Kristen. Karena kalimat itu dimulai, ia yang tinggal di tempat tersembunyi dari yang maha kuasa, hanya mereka inilah yang mewarisi akan janji itu. Nah, sekarang mari kita kembali kepada Mazmur 91. Lihat lagi Mazmur 91 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, sejauh mana sebetulnya Allah ingin kita memiliki hubungan pribadi dengan Dia. Mazmur 91 ayat yang ke-9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Lalu perhatikan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Yang membuat bukan Dia, tapi kita. Nah, perhatikan saudara. Kata perteduhan dari kata Ibrani mawin. Dan kata mawin ini dari akar kata onah. Dan kata onah sebetulnya artinya dwelling together as in marriage. Tinggal bersama seperti seorang yang menikah. Dalam kaitan seperti pernikahan. Kalau kita menjadikan dia tempat perteduhan kita, hubungan yang Tuhan inginkan adalah keintiman sebagai sepasang suami istri, as in marriage, sebagaimana dalam pernikahan. Bukan hubungan tetangga yang penuh dengan basa-basi dan aturan permainan, tapi seperti hubungan pernikahan. Yaitulah orang yang tinggal di tempat tersembunyi, tempat rahasia dari yang maha tinggi. Dan Allah berkata, pada waktu engkau sendiri, maka Bapamu akan ada bersama dengan engkau. Dan Mazmur yang sama berkata, karena engkau telah membuat Dia tempat perteduhanmu. Karena kita menjadikan Tuhan sebagai suami kita dan kita sebagai mempelainya. Anda bisa mengerti yang saya maksudkan. Hubungan seperti inilah yang Tuhan inginkan. Ada intimacy, keintiman dengan Allah. Nah, orang yang intim dengan Tuhan, Allah berkata, aku kirim malaikatku untuk menjagai jalannya. Aku akan proteksi dia. Ribuan orang boleh rebah di sebelah kanan kirinya. Dia akan hanya menonton dan tidak akan terpengaruh apapun oleh keadaan sekitarnya. Itu merupakan janji Tuhan. Nah, sekarang buka bersama dengan saya 1 Korintus pasal yang ke-6. Saya mau ulang lagi ayat ini supaya makin jelas buat kita. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Dengar, ini kaitan dengan pernikahan. 1 Korintus 6 ayat 16 dan 17 dalam kaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Alkitab berkata demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi, perhatikan gambarannya, tetapi 17, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kalau ada intimasi dengan Allah, kita akan satu roh dengan Dia. Roh kita makin melekat dengan rohnya Dia. Lalu kita memiliki hubungan yang spesial dengan Allah kita.
Nah, orang seperti ini Alkitab berkata adalah orang yang who dwells in the secret place of the Most High. Orang yang tinggal di tempat tersembunyi dari Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tinggi. Dan orang ini berhak mewarisi akan semua janji Allah. Saudara, pertanyaannya kemudian adalah, kalau kita tinggal dan kita menetap pada hadirat Bapa, apa akibatnya? Buka bersama dengan saya Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15. Saya bacakan ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Yohanes ayat yang ke-15, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Baru kita bisa mengerti apa makna dari perkataan Yesus tentang pokok anggur yang benar. Dia berkata begini, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Lalu perhatikan ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak orang menafsirkan dengan gampang sekali. Oh, ya pokoknya percaya Yesus kita berbuah. No. Saudara tahu buah anggur? Antara batangnya dan rantingnya susah dibedakan. Karena seperti sulur-suluran, saudara. Sukar sekali dibedakan. Nyatu. Bukan tempelan. Dikasih pines. Bukan. Tapi itu nyatu. Batang dengan rantingnya. Seperti tanaman suluran. Seperti labu. Dan dia berkata, kalau kamu yang pertama tinggal di dalam aku akan tinggal di dalam kamu. Nah, bayangkan kalau Allah tinggal di dalam kita sebagai akibat kita tinggal di dalam dia, apa itu? Buka bersama dengan saya Keluaran pasal 29. Kitab Keluaran pasal 29 ayat yang ke-43 sampai 45. Perhatikan khususnya nanti pada ayat 45. Keluaran 29 ayat 43. Keluaran 29:43, di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Perhatikan ayat 45. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Kata dwell, kata diam, dari akar kata Ibrani Shekinah. Dan kata Shekinah itu artinya His glorious presence, hadirat yang mulia dari Allah. Dengar baik-baik. Kalau Anda membaca perjanjian lama terutama, setiap kali mendengar kata hadirat Tuhan, itu konsepnya konsep teologi Yahudi. Apa itu? Hadirat yang dapat dirasakan, dan hadirat yang tangible, hadirat yang real, yang nyata. Bukan cuma orang ngomong, oh hadiratnya, bukan. Tapi hadirat yang real dan felt, yang bisa dirasakan. Nah, Allah berkata, aku akan tinggal di tengah-tengah mereka. Kata tinggal dari kata Shekinah, His glorious presence, hadirat yang mulia dari Allah akan tinggal dalam kehidupan kita. Hadiratnya menguduskan kita, kemuliaannya menguduskan kita. Siapa yang tahan menjamah hidup kita, saudara? Otomatis kalau kita tinggal di tempat tersembunyi, tempat di mana Allah itu ada hubungan pribadi yang dekat dengan Bapamu di surga, maka Bapamu akan tinggal dalam hidupmu. Dan dengan Allah tinggal, maka glorious presence, hadirat yang mulia dari Allah akan tinggal dalam hidup kita.
Ketika hadiratnya tinggal dalam kehidupan kita, siapa yang tahan berdiri di hadapan kita? Bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah yang tinggal di dalam kita. Ingat, Mazmur 91 tidak berlaku untuk semua orang Kristen. Hanya orang Kristen yang mau tinggal di dalam hadiratnya. Dan banyak orang Kristen ngerti ini, tapi tidak pernah mau dipraktekkan dalam hidupnya. Saya mau katakan buat saudara, engkau akan kehilangan berkat besar kalau tidak mulai mengambil waktu bersekutu dengan Bapamu di surga secara pribadi. Saya mau katakan, tahun ini serangan kuasa gelap akan makin gila-gilaan. Tapi juga saya berkata, tahun ini saya berani berkata, adalah tahun perbedaan. Anda akan melihat perbedaan antara orang fasik dan orang benar, antara orang yang tinggal dalam hadiratnya dan orang yang tinggal di luar hadiratnya. Saudara seketika akan lihat perubahan dan perbedaan yang amat menyolok. Orang tidak akan pernah lagi bisa menutupi dirinya dengan aktivitas-aktivitas manusia. Orang akan dilihat langsung apa yang ada dalam batinnya. Kualiti dan kadar rohaninya akan langsung kelihatan dari apa yang nampak dari hidupnya sehari-hari. Engkau boleh berbicara muluk-muluk tentang gereja yang ideal, tentang hamba Tuhan yang ideal, tentang prinsip yang ideal. Tapi orang tidak pernah mau dengar perkataan seperti itu lagi. Karena orang hanya ingin melihat buah dan buah dan buah dan buah dalam kehidupan kita. Engkau boleh berteori bermacam-macam, tapi kalau buah hidupmu tidak menunjukkan apapun juga, tanpa kemenangan yang kelihatan dari hidupmu, saya berani berkata, engkau akan dibedakan langsung oleh Allah antara orang yang tinggal di tempat tersembunyi dari Allah yang maha tinggi dengan orang yang hanya bisanya bicara dan tidak pernah mempraktekkan ini dalam kehidupannya. Mazmur ini hanya berlaku untuk orang-orang yang mau tinggal di tempat tersembunyi dari Allah yang maha tinggi. Amin, saudara. Hanya kalau saudara dan saya ambil waktu pribadi dengan Tuhan, sediakan waktu lebih banyak lagi bersama dengan Tuhan, engkau akan bertahan. Saya baca sebuah buku, dan saya mau kutip perkataan pendeta Billy Graham. Ini orang besar, sampai sekarang masih hidup, sedang sakit tapi masih tetap melayani pekerjaan Tuhan. Billy Graham berkata begini, ini yang membuat saya kaget dan membuat saya prihatin. Dengar, dia berkata begini, hari ini kalau Roh Kudus ditarik dari gereja, dengar baik-baik, kalau detik ini Roh Kudus ditarik dari gereja, diangkat kembali, maka 90% dari semua kegiatan gereja yang sedang berjalan hari ini akan terus berjalan seperti biasa. Apa akibatnya? Apa itu implikasinya apa, saudara? Artinya dia mau berkata, 90% dari pekerjaan anak-anak Tuhan hari ini tanpa Roh Kudus. Sehingga kalau ditarik pun nggak ada bedanya. Contoh begini. Saya mungkin saya bicara tanpa bantuan tisu ini, saudara. Oke? 1 jam saya bicara. Kalau tisu ini saya buang, tetap saya bisa bicara seperti saya bicara hari ini. Karena saya nggak pakai. Hal yang sama dengan gereja. Billy Graham keliling seluruh dunia, dan dia menyimpulkan, kalau Roh Kudus ditarik dari gereja hari ini, 90% yang kita kerjakan jalan terus. Berarti hanya 10% menurut dia dari semua gereja yang ada ini yang betul tergantung dari Holy Spirit. Karena ketika Roh Kudus ditarik, yang 10% ini akan hancur, yang 90% mayoritas akan jalan terus. Kenapa? Yang dipakai otak dan kekuatannya sendiri. Tapi gereja yang seperti ini tidak akan tahan menghadapi tahun ini, saudara. Proteksi Allah akan hilang dari hidup kita. Tidak akan pernah muncul malaikat yang diperintahkan untuk menelpangkan kehidupan kita. Pilihan di tangan kita sekalian. Kalau saudara bisa mengerti janji Allah ini janji hanya untuk mereka yang mau tinggal di tempat tersembunyi dari Allah yang maha tinggi. Bukan untuk orang yang mencoba menjaga dirinya sendiri, mencoba memproteksi akan hidupnya sendiri. Tapi Allah ingin setiap kita tinggal di tempat tersembunyi dari Allah yang maha tinggi. Ambil waktu pribadi dengan Tuhan secara khusus. Jangan buang setiap kesempatan yang Allah beri. Ambil waktu pribadi, kenali dia, ajak dia bersekutu, ajak dia bicara. Nanti pada bagian terakhir,
Saya mau tunjukkan satu ayat yang luar biasa. Yang kedua sekarang, yang terakhir. Balik ke Mazmur pasal 91. Saya mau tunjukkan hal yang kedua. Saya bacakan lagi ayat pertama dari Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bahasa Inggrisnya, he who dwells in the secret place of the Most High. Ia yang tinggal di tempat tersembunyi dari yang maha tinggi. Kalimat kedua bukan berbunyi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, tapi kalimat kedua ini merupakan akibatnya. Shall abide under the shadow of the Almighty. Akan tinggal di dalam bayang-bayang dari Allah yang maha kuasa. Bahasa aslinya El Shaddai. Orang yang tinggal di tempat tersembunyi dari Allah yang maha kuasa, orang yang tinggal di dalam hadirat Allah, maka Allah akan tinggal dalam hidupnya. Shekinah, His glorious presence, hadirat yang mulia dari Allah tinggal dalam hidup kita. Orang yang belajar kenal dan dekat dengan Allahnya, Alkitab berkata, shall abide under the shadow of the Almighty. Akan tinggal di bawah bayang-bayang naungan daripada Allah yang maha kuasa. Itulah El Shaddai. Apa artinya, saudara? Jadi Mazmur ini hanya berlaku untuk kategori dua. Yang pertama, orang yang tinggal dalam hadirat Allah. Dan kalau kita tinggal dalam hadirat Allah, akibatnya apa? Kita akan tinggal di bawah bayang-bayang dari El Shaddai. Nah, pertanyaannya begini. Hari ini kita banyak nyanyi El Shaddai, semua teriak El Shaddai, stiker El Shaddai, rumah makan El Shaddai, persekutuan El Shaddai, tanpa orang ngerti El Shaddai itu apa. Kapan pertama kali Allah berkata, akulah El Shaddai? Kapan itu? Buka bersama dengan saya Kejadian pasal 17. Kalau saudara ngerti akan latar belakangnya, baru boleh teriak El Shaddai. Kalau tidak, malu saudara. Karena toh tidak ada gunanya buat kehidupan kita. Kejadian pasal 17, ayat pertama dan ayat yang kedua. Ini pertama kali Allah berkata, aku El Shaddai. Kejadian 17 ayat pertama dan ayat yang kedua. Ketika Abram artinya the exalted father, bapak yang dihormati, berumur 99 tahun. Ini sudah punya anak, yaitu Ismail dari gundiknya bernama Hagar. Sekarang sudah loyo 99 tahun, saudara. 13 tahun yang lalu dia punya anak namanya Ismail. Ishak belum lahir. 13 tahun kemudian, dia sudah tua sekali. Umurnya sudah 99 tahun. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya. Lalu dia berkata apa? Akulah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan akan membuat engkau sangat banyak. Nah, dengar baik-baik, saya mau jelaskan ini buat saudara. Allah berjanji kepada Abram, aku buat keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Abram berkata, ya Tuhan, aku percaya. Pada waktu Allah berkata begitu, Abram masih kuat sekali. Zaman dulu orang masih kuat-kuat, saudara, sampai tua. Dia perkasa. Ditunggu janji Tuhan. Nggak muncul-muncul. Terus mikir pakai otaknya. Oh, Tuhan berkata. Nah, Tuhan berfirman, ya jangan diterima apa adanya. Mari kita teliti dulu. Apa artinya Tuhan berbicara ini? Oh, artinya kita kan punya otak. Kita punya tenaga. Masa kita diem aja bisa hamil sendiri? Wong sarai mandul. Jadi kita harus berusaha. Jangan diam saja. Mari kita bantu Tuhan. Tuhan kan hanya ngomong tok, ya kan? Yang kerjakan kita. Tuhan kan selalu kan hanya berfirman. Kita yang kerja. Mesti begitu katanya. Bantu dong Tuhan. Kalau enggak, kesian repot.
Berapa juta umat manusia, coba kerjanya kan banyak, bantulah Tuhan. Lalu kita bantu Tuhan. Sarai bantu Tuhan. Abram, tuh Hagar, ambil. Mau saudara, mau. Orang laki, ya kan? Nggak punya Yesus, belum punya kan, ada Yesus. Nggak kenal apa-apa, begitu kan, mau nggak loh? Buat Abram, dia mikir gini, aku kalau nggak punya anak, yang warisi hartaku siapa? Pelayanku, nggak rela. Lebih baik dengan pembantu, nggak apa-apa, asal itu anakku. Boleh toh? Boleh gitu. Wah, ini senang ada istri baik pikirnya. Wah, ini istri paling baik sedunia, aku boleh kawin lagi. Kawin, saudara. Ketika dia kawin, lahir Ismail. Saudara, apa betul itu anak dari Tuhan? Tidak. Dari kedagingannya. Lahir nggak? Lahir. Anda tahu Tuhan diamkan saja berapa tahun? Dari pasal 16 ayat terakhir dan pasal 17 ayat pertama tadi, selisihnya berapa? 13 tahun. Nah, Tuhan selalu begitu. Kalau Anda sudah mulai bantu Tuhan, dia langsung tutup mulutnya, didiamkan. Ditunggu sampai apa sih? Sampai loyo. Sudah 99 tahun, mungkin sudah mulai Parkinson ya, goyang-goyang gitu. Sudah nggak ada tuh gairah suami istri, sudah nggak ada kan, hilang sama sekali. Sarah sudah peot, sudah tua, ini sudah tua, sudah mikirnya mati, sudah punya anak, dia sudah lego. Allah sudah beri janjinya, sudah. Dia sudah tidak mampu lagi nolong Tuhan. Pada saat dia sudah tidak mampu lagi nolong Tuhan, kemahakuasaannya itu hanya baru muncul pada waktu saudara ngaku, aku tidak berdaya lagi. Selama engkau berkata, aku masih bisa ini, masih bisa ini, masih bisa ini, tidak akan pernah engkau kenalan dengan yang namanya El Shaddai, the Almighty God. Orang yang tinggal di dalam hadirat Allah shall abide under the shadow of El Shaddai. Kalau saudara tinggal dalam hadiratnya, engkau lihat kemuliaannya, engkau akan sadar ini tidak ada apa-apanya. Pada waktu engkau sadar aku ini tidak ada apa-apanya, engkau tersungkur di bawah kakinya, El Shaddai akan menampakkan diri, the Almighty God, Allah yang Maha Kuasa. Sekarang lihat saudara, hampir semua tokoh di Alkitab dibegitukan oleh Tuhan. Apalagi kita, pasti saudara. Yusuf contohnya. Siapa yang menjanjikan bahwa dia akan dipakai Tuhan luar biasa? Allah sendiri kan, kasih mimpi, bulan bintang nyembah dia. Itu padi, tanaman dari kakak-kakak nyembah dia semua. Dibenci kan? Buang. Sampai prosesnya 11 tahun dibuang. Tuhan nunggu apa sih? Nunggu dia mati dari semua ambisinya. Karena begini saudara, orang kalau diberi janji yang indah, itu kalaupun janji dari Tuhan, dagingnya ikut tak? Oh ikut. Contoh nih, contoh. Supaya Irin gitu. Orang baik nih soalnya, kasih contoh. Misalnya saya ngomong begini, wah Irin, saya merasa kamu akan jadi seperti Catherine Kuhlman-nya Semarang. Kira-kira besok pakainya long dress terus, saudara. Kalau Mir Pujian sudah mulai begini-begini. Nah, seperti Catherine Kuhlman kan, saudara. Karena apa? Karena dia langsung, Catherine Kuhlman. Walaupun itu perkataan dari Tuhan, tapi dagingnya kan senang, sir gitu, naik saudara. Ngerti? Nah itu yang mau dimatikan Tuhan. Yusuf diberi janji. Waduh langsung. Buktinya apa? Kalau kakaknya nakal, lapor bapaknya. Supaya dia dihormati oleh yang lain. Dia mencoba naik dengan apa yang dia mau sendiri. 11 tahun, beberapa tahun itu tinggal di penjara. Nah Tuhan tunggu sampai dia mati betul. Setelah 11 tahun ada peristiwa. Juru minuman mimpi. Dia tafsirkan mimpinya. Tepat. Begitu ini orang mau dikeluarkan dari penjara, ingat sistem koneksi. Jadi rupanya bukan cuma di Indonesia saudara koneksi itu, di Mesir juga ada. Yusuf ngomong gini, jangan lupa ya sama teman lama gitu ya. Kita teman di penjara, kamu bisa keluar, saya loh yang nafsirkan. Ini kita teman, jangan ingat, jangan lupa kayak gitu. Kalau kamu naik, ini mesti angkat saya dong naik. Ini tidak enak di penjara ini bertahun-tahun katanya. Oke, jangan lupa. Aku tidak akan lupa. Keluar. Lupa nggak saudara? Lupa. Lupanya berapa tahun? 2 tahun.
Loh, lupa kok 2 tahun, itu jarak namanya saudara. Kalau lupa seminggu itu ingat ya, gak apa-apa. Lupanya 2 tahun, juru minuman ini, kan ngerti tuh, kalau dia cerita, kok kamu bisa bebas? Kan mesti ceritain dari penjara aku ngimpi, kan mesti begitu. Ya nafsirkan siapa? Kan Yusuf. Tapi lupa, dibiarkan Tuhan 2 tahun lagi. Lah nunggu orang lupa 2 tahun ya sudah tidak nunggu lagi saudara. Seminggu ditunggu, 2 bulan ditunggu, setengah tahun ngamuk, setahun frustrasi, 2 tahun habis saudara. Ya sudah, nasibku begini ya Tuhan, kalau bukan karena Engkau tidak bisa. Waktu dia nyerah begitu, hari berikutnya, boom, diangkat. Itu Yusuf loh. Anda lebih hebat dari Yusuf? Tidak mungkin saudara. Masih dikerjain persis sama, ayo. Saudara masih punya ambisi? Belum bisa ketemu El Shaddai. Sampai Anda tersungkur bilang, ya Tuhan, gombal nih gombal. Baru El Shaddai muncul. Tapi untuk orang bilang gombal, maaf saudara, susah. Ada orang dari lahirnya mati, gak pernah bisa bilang gombal, gak bisa. Saya mati gak pernah ketemu El Shaddai, gak pernah ketemu El Shaddai. Nyanyi doang, El Shaddai, El Shaddai. Tak pernah ketemu El Shaddai. Contoh ketiga, tapi contoh banyak. Gideon. Ini orang penakutnya luar biasa. Minta tanda bolak-balik. Kasih tanda. Terus Tuhan berkata gini, kumpulkan pasukan. Ngumpul tuh 30.000. Nah, dia bilang lumayan ya, 30.000. Allah berkata apa? Gideon, terlalu banyak. Aku minta sedikit aja. Ini orang penakut diberi teman 30.000 besar hati. Dia bilang, kurangi. Kenapa Tuhan? Nanti kalau terlalu banyak, nanti kalau mereka menang, mereka bilang, kami menang sendiri kok tanpa Tuhan. Saya perang sendiri. Nah itu Tuhan. Tidak pernah dia mau berikan kemuliaannya kepada orang lain. Gak pernah. Dia mau yakinkan bahwa nanti itu kemuliaan buat aku. Nah makanya orang Kristen sekarang pintar-pintar kalau berdoa. Tuhan, nanti kemuliaan buat engkau, berkatnya buat aku. Ya, sama aja saudara. Itu orang Kristen pintarnya luar biasa. Jadi kita merayu Tuhan pakai kata kemuliaan bagimu, kemuliaan bagimu. Sebetulnya tujuannya apa? Supaya dapat berkatnya. Allah kurangi, tinggal berapa? 300. Kalau sudah 300 bisa menang perang, ngerti mereka, Tuhan mesti. Jadi Allah itu goalnya apa sih saudara? Allah itu goalnya itu hanya mau membuat semua kita berkata, gombal nih, gak ada apa-apanya. Kalau saudara sampai titik itu, yakin, itu El Shaddai turun. Waktu El Shaddai turun, the Almighty God, Allah yang maha kuasa, yang di luar pikiranmu, boom, dia akan beri saudara. Setelah itu cuman itu. Kalau Anda putar teologi ya, Anda putar, nanti ketemunya Tuhan itu begitu tok, saudara. Saya beritahu. Tapi untuk itu engkau harus sekutu dengan Dia. Kenapa? Kalau Anda tidak bisa. Saya beri contoh. Daniel. Ini orang jabatannya nomor 2 di Babel. Kapan Daniel bisa tersungkur berkata gombal? Waktu dia ketemu Tuhan sendiri. Dia berkata apa? My splendor turn to a corruption. Keanggunanku berubah jadi kebusukan. Yesaya pasal pertama sampai pasal 5 sudah nubuat, demikianlah firman Tuhan. Ngomong firman saudara. Firman. Pasal 6 dia melihat Tuhan, dia tersungkur, dia berkata, celaka, najis bibir aku. Loh, bayangin. Orang sudah berkata, demikianlah firman Tuhan, masih ngakui najis bibir. Contoh ketiga, luar biasa, Ayub. Dia bantah, dia bela dirinya. Ketemu Tuhan sekali, Allah mau buaya, kuda nil, burung onta, ditunjukkan kemuliaannya. Langsung dia bilang, aku cabut perkataanku, duduk dalam debu dan abu, nyerah dengan Tuhannya. Orang yang tinggal di secret place of the Most High shall abide under the shadow of El Shaddai. Kalau saudara tidak ada waktu ketemu dengan Tuhanmu, engkau tidak pernah ngerti kelemahanmu. Engkau lihat kehebatanmu. Setiap engkau lihat kehebatanmu, engkau tidak pernah bisa ketemu dengan El Shaddai. Waktu engkau ketemu dengan kemuliaannya, engkau tahu betapa busuknya kita ini. Pada waktu engkau ketemu dengan kebusukan kita, saudara, engkau baru bisa mengerti bahwa aku butuh El Shaddai. Kemarin anak-anak main drama bagus sekali. Bagus kan? Saya bilang the best menurut saya, pernah saya lihat anak-anaknya. Bagus kan?
cerita tentang si bungsu, anak yang hilang. Saudara tahu dari mana si bungsu itu bisa bertobat? Waktu dia makan makanan ampas babi dan dia membayangkan kemuliaan di tempat bapaknya. Kalau dari lahir dia makan ampas babi, dia tidak mungkin bertobat, saudara. Tapi karena dia pernah melihat kemuliaan Tuhan, dibandingkan dengan dirinya hari ini bau dan makan ampas babi, balik, saudara. Ngerti? Itu pertobatan lahir dari situ. Makanya Paulus berkata apa? Dalam kelemahanku, kuasanya itu apa? Sempurna, saudara. Saudara, Anda mau putar-putar balik-balik begitu aja. Cuma manusia, kalau belum dibanting belak begitu, saudara, nggak bisa bertobat. Dia omongin gini tok, ya, besok kesinggung masalah pribadinya, keluar semua tanduknya, apa? Nah, kalau sudah begitu, El Shaddai-nya mundur, saudara. Ya sudah, jalan sendiri. Nah, Tuhan mau, ini yang Tuhan inginkan, tinggal dalam hadiratnya, saudara. Tinggal dalam hadiratnya. Otomatis kau akan sadar kelemahanmu. Kesadaran seperti itu akan membuat dia bekerja dengan luar biasa. Anak-anak pelajar baru buat retreat minggu lalu. Saya hadiri 2 session mereka. Dari pertama saya tahu gak terlalu spektakuler yang mereka terima dari Tuhan. Ada perasaan gentar, apakah ini akan jalan dengan baik. Tidak ngundang pembicara lain, saya hanya bicara 2 kali, sisanya mereka sendiri. Diajak puasa lagi, saudara. Bandungan puasa lagi. Mana mungkin ada orang mau ikut. Dalam keadaan lemah seperti itu, harapan ke Tuhannya besar. Saya bersaksi buat saudara, saya memang tidak ikut seluruhnya. Tapi setiap session ketika saya datang, tidak pernah tidak Roh Kudus mesti melawat. Dan itu luar biasa. Saya jujur berkata, saya hanya tumpang tangan pada 1 orang sebetulnya. Dan setiap kali penyembahan kita nyembah Tuhan, Roh Allah melandang, orang pada jatuh. Yang ikut semua mereka tahu bagaimana Tuhan jamahkan kerja dan lawat mereka dahsyat. Bahkan ketika saya nggak ada, saling melayani mereka dan Tuhan kerja powerful sekali. Beberapa anak sekolah minggu diundangin, diajak didoakan, mereka nangis, mereka dijamah Tuhan. Luar biasa. Kok bisa begitu? El Shaddai soalnya. Pada waktu kita bilang aku kuat, pada hari-hari itu saya sedang sakit, saudara. Saya tahu mereka hanya mikir, wah ini nggak mungkin, saya nggak mau bufonin. Kalau bisa saya datang, kalau nggak bisa saya mau tidur, saya bilang gitu. Saya di Bandungan tapi saya mau tidur, saya bilang, karena saya sedang sakit. Di tengah-tengah pengharapan kepada manusia hilang, El Shaddai akan datang dan menyatakan akan keperkasaannya. Amin, saudara. Lihat ayat yang terakhir, buka dengan saya Mazmur pasal yang ke-27. Saya berdoa supaya ini juga merupakan respon dari kita sekalian. Saya ingin semua kita membacakan ayat ini. Nanti saya akan bacakan terjemahan dari The Living Bible. Ini betul-betul kena di hati saya. Mazmur 27 ayat yang ke-8. Anda buka Alkitab saudara, kita akan baca bersama-sama dalam bahasa Indonesianya. Mazmur 27 ayat yang ke-8. Mazmur 27 ayat yang ke-8. Sudah ketemu semua? Mazmur 27 ayat 8. 1, 2, 3. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saudara, kalau Anda punya The Living Bible, ayat ini bagus sekali. Berbunyi begini. My heart has heard you say. Hatiku mendengar engkau berkata, Tuhan yang berkata. Apa yang dikatakan? Come and talk with me, O my people. Datang dan berbicaralah kepadaku, O umatku. Kemudian Daud berkata, and my heart responds. Dan hatiku meresponi dengan berkata apa? Lord, I'm coming. Tuhan, aku datang. Luar biasa, saudara. Saya ulang lagi buat saudara. My heart has heard you say. Hatiku itu mendengar engkau berkata. Apa yang dia katakan? Come, datang.
and talk with me, dan berbicaralah dengan aku. Oh my people, oh umatku, datang dan bicara dengan aku, oh umatku. Dan Daud berkata, and my heart respond, dan hatiku meresponi, Lord, I'm coming. Tuhan, aku datang. Adakah di sini orang-orang yang mendengar akan Allah berbicara dalam hati kita? Come and talk with me, oh my people. Datang dan bicara dengan aku, hai umatku. Dan biarlah hati kita merespon dengan berkata, Lord, I'm coming. Tuhan, aku datang. Saya mau katakan sekali lagi, kalau engkau ingin engkau diproteksi Allah, malaikatnya diperintahkan kepadamu, mulai berkata, Lord, I'm coming. Aku datang, dan datang kepada dia. Saudara akan melihat akan anugerah Allah yang besar. Waktu engkau tinggal dalam hadiratnya, engkau akan di bawah, shall abide under the shadow of El Shaddai. Engkau akan ada di bawah bayang-bayang naungan dari Allah yang Maha Kuasa. Tidak satu pun yang tahan berdiri di hadapan Dia yang tinggal dalam kita. Amin, saudara. Kita berdiri bersama-sama.